Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya sayangi, pada kesempatan ini kita bicara Islam normatif dan Islam historis. Dua kata kunci. Islam historis dalam bahasa hukum kita mengatakan, bahasa sosiologi das Sein ya. Bahasa hukumnya law in books. Jadi bersifat teoritis. Apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis. Itu dikatakan dengan Islam normatif. Islam ideal. Islam teoritis. Islam semestinya. Law in books. Das Sein. Kemudian yang kedua adalah Islam historis. Dalam bahasa sosiologi dikatakan das Sollen. Dalam bahasa hukumnya dikatakan law in action. Prakteknya, kenyataannya yang dilakukan. Itu dua kata kunci. Tapi ada pemikir lain yang mengatakan mestinya dikelompokkan menjadi tiga. Bicara Islam, kita kelompokkan menjadi tiga, kata dia. Yang pertama apa? Pertama, original text. Wahyu, Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, hasil pemahaman terhadap teks. Semacam SOP, standar operasional procedure. Sehingga kalau dalam law in books itu ada ajaran, misalnya aqimus sholat, atau ada ajaran dirikan sholat, itu masih wahyu asli. Tetapi bagaimana melaksanakan sholat? Itu muncul dalam level yang kedua, pemikiran SOP. Maka muncullah ada syarat, ada rukun. Syaratnya, satu, orangnya harus bersih. Dua, dia menghadap kiblat. Tiga, menutup aurat. Empat, dan seterusnya. Sehingga kemudian bisa dia laksanakan sholat itu. Dikatakan hasil pemahaman, hasil pemikiran. Standar operasional procedure. Yang ketiga kemudian praktek, yang diamalkan. Maka tadi pelaksanaan sholatnya. Maka yang dilaksanakan sholat itu katakan hukum praktis dalam apa yang dilakukan. Ada pemikir lain juga mengatakan tiga pengelompokan, tapi menyebutnya dia lain. Namanya Abdullah Said. Pengelompokan yang pertama atau lapis pertama dia katakan nilai-nilai dasar. Tapi intinya sama dengan yang kedua tadi. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar itu adalah yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dan di situ nilai-nilai dasar. Jadi dikatakan tadi misalnya kalau bicara Islam, kita katakanlah rukun Islam itu ada 5. Rukun iman itu ada 6. Nah, itu yang dikatakan nilai-nilai dasar. Kemudian level yang kedua penjelasan, dia katakan itu perincian terhadap nilai dasar. Jadi agak sama dengan yang kita katakan tadi, jadi SOP kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga manifestasi, dia nyebutnya manifestasi yang bersifat pelaksanaan. Cuma dia menekankan dalam pelaksanaan itu meskipun prinsipnya sama, meskipun SOP-nya sama, tapi dalam batas-batas tertentu itu ada perbedaan ketika masuk praktek. Misalnya ketika berbicara tentang zakat, maka muncullah perintah zakat di nilai-nilai dasar. Kemudian muncul SOP-nya, disebutkan apa yang bagaimana zakatnya, bagaimana ukurannya, bagaimana nisabnya. Tetapi dalam pelaksanaannya apa yang dizakati itu berbeda. Di Arab Saudi mereka menzakati kurma, mereka menzakati gandum, mereka menzakati onta, mereka menzakati domba. Orang Indonesia membayar zakatnya, misalnya ada orang punya kebun mangga, misalnya ada orang punya kos-kosan, misalnya orang punya laundry, punya profesi. Nah, maka pelaksanaan zakat itu berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Meskipun prinsip dasarnya sama dan mungkin SOP-nya juga sama, tapi ketika masuk pada prakteknya itu ada perbedaan-perbedaan karena perbedaan budaya, kita katakan dengan perbedaan konteks. Konteks itu ada budaya, ada tempat tinggal, ada mungkin kemajuan teknologi, hal-hal lain yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, itu yang menurut Abdullah Said. Kemudian
Pengelompokan berikutnya ini pengelompokan yang ketiga. Jadi satu tadi 2 level normatif historis, yang kedua 3 level tapi ada 2 pemikir, yang ketiga yang mengatakan 4 level tuh. Itu namanya menurut Ibrahim M. Abu Robi. Dia katakan apa? Yang pertama, Islam sebagai dasar ideologi dan filosofi. Yang kedua, Islam sebagai dasar teologi. Dia ideologi, filosofi di atas. Di bawah apa? Ideologi. Nah, di atasnya apa? Teologi. Kemudian baru masuk pada level yang ketiga, Islam pada level teks. Nah, dia katakan itu ada teksnya. Baru kemudian yang keempat, level praktek yang dipraktekkan. Kemudian sama sebenarnya dengan yang pertama, tapi dengan istilah lain, namanya Durkheim, sosiolog, dia mengatakan ketika bicara agama, tapi lebih umumnya, bukan hanya Islam, maka bicaranya dia katakan itu berkaitan dengan belief, kepercayaan. Mungkin dalam bahasa kita sebenarnya akan sama dengan Dasein ya, akan sama dengan law in books. Kemudian yang kedua praktek, praktis, ya sama dengan kita katakan tadi law in action atau Dasein. Ini agak sama, cuma istilahnya berbeda ya. Tapi kemudian ada penjelasan lain dari dia bahwa ketika bicara agama itu ada tingkatan ideologi, kepercayaan, ada tingkatan intelektual, tingkat pengetahuan orang, ada ritual. Nah, ritual itu praktek-praktek yang dilakukan. Kemudian ada eksperiensial. Eksperiensial itu adalah rasa beragama. Jadi ketika menyebut Allah, ketika sholat, ketika puasa, dia ikut merasakan. Ketika sholat ikut merasakan bagaimana seolah-olah dia bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Ketika dia puasa merasakan, oh beginilah rasanya lapar itu, dan inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang mampu untuk bisa memberi makan. Jadi ada afeksinya, dia beragama itu, dia afeksinya ada. Jadi kalau misalnya kita sholat itu kan ritual. Ada orang sholatnya kilat khusus, cepat sekali. Nah itu namanya ritualnya dia laksanakan, tapi afeksinya rasanya mungkin tidak. Maka yang keempat ini dikatakan ada afeksinya, eksperiensial, rasa beragamanya, rasa menikmati, mengimalkan ajaran-ajaran, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu zakat, apa saja yang dilaksanakan selalu diusahakan untuk dilibatkan rasa untuk melakukannya. Kemudian yang kelima, itu lebih dari itu apa? Ada implikasi dikatakan konsekuensial. Jadi tingkatan yang kelima, ada afeksi, ada rasa, oh beginilah yang dirasakan oleh orang-orang yang lapar, yang tidak. Maka muncul rasa empati, membantu. Jadi ada implikasi sosialnya. Oh dirasakan orang pedih, mereka nggak bisa makan. Maka kemudian dia memberikan zakat. Beginilah orang yang tidak bisa sekolah, mereka menjadi bodoh, maka dia bantu orang untuk bisa sekolah. Jadi artinya apa-apa yang dilaksanakan dalam ajaran agama itu bukan hanya melaksanakan untuk diri sendiri, tapi dia ada implikasi sosial yang diibatkan dari dia memahami ajaran agama. Nah kira-kira begitulah kemudian yang dimaksudkan level-level atau tingkatan-tingkatan dari ketika kita memahami Islam normatif dan Islam historis. Nah kira-kira begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.